Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Army College. Bersama saya Letnan 1 Armet Farid Hendrowibowo. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan salah satu mata kuliah yang berada di bawah program studi Teknik Otomotif Kendaraan Tempur Politeknik Angkatan Darat. Mata kuliah tersebut adalah mata kuliah Sistem Hidrolik Pneumatik, di mana sistem hidrolik pneumatik tersebut adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus dilaksanakan oleh bintara mahasiswa, khususnya bintara mahasiswa program studi Teknik Otomotif Kendaraan Tempur. Adapun pengertian daripada sistem hidrolik, menurut bahasa, hidrolik berasal dari kata atau berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata. Suku kata yang pertama yaitu hydro, yang berarti air. Kemudian suku kata yang kedua adalah aulos, yang berarti pipa. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya hidrolik menurut bahasa merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku zat cair yang berada di dalam pipa. Itulah pengertian sistem hidrolik menurut bahasa. Kemudian pengertian sistem hidrolik secara umum adalah di mana sistem hidrolik merupakan suatu bentuk pemindah daya dengan menggunakan media penghantar berupa zat cair untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya awal yang dikeluarkan. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya sistem hidrolik itu memanfaatkan sifat dari fluida cair, ya, sehingga dimungkinkan untuk diperoleh gaya yang lebih besar dari gaya yang dikeluarkan. Di sini pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya sifat dari fluida cair tersebut? Menurut ilmu mekanika fluida, jadi sifat dari fluida cair adalah incompressible. Itu sesuai dengan ilmu yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu mekanika fluida. Kemudian, apa definisi dari incompressible? Nah, untuk mengetahui definisi dari incompressible itu sendiri, bisa kita ilustrasikan. Semisal kita mempunyai dua buah bejana, di mana masing-masing bejana tersebut sudah terisi oleh fluida. Kemudian masing-masing bejana itu diberikan semacam tutup atau piston, diletakkan di sisi atas bejana tersebut. Dan apabila pada permukaan bejana, pada permukaan piston diberikan sebuah gaya, kemudian piston mengalami perubahan ketinggian, dalam artian di dalam bejana mengalami perubahan volume, maka fluida yang berada di dalam bejana tersebut bisa dikatakan mempunyai sifat kompresibel, atau bisa dikompres, atau bisa dimampatkan, sehingga fluida tersebut tidak bisa menahan beban yang ada. Kemudian apabila pada permukaan piston atau tutup tersebut diberikan gaya, kemudian piston tersebut tidak mengalami perubahan posisi, dalam artian tidak mengalami perubahan volume pada isi bejana tersebut, maka fluida yang di dalam bejana tersebut bisa dikatakan mempunyai sifat incompressible, sehingga piston tersebut bisa tertahan oleh sifat fluida tersebut. Nah, inilah sifat incompressible yang dimanfaatkan oleh sistem hidrolik. Kemudian aplikasi sistem hidrolik yang sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, contohnya yaitu diaplikasikan pada dongkrak hidrolik, kemudian diaplikasikan pada forklift untuk memindah barang, kemudian di steam mobil untuk pencucian mobil, kemudian ada diaplikasikan di bengkel mobil. Bahkan sistem hidrolik juga digunakan pada aplikasi-aplikasi alat berat, ya, semacam eskavator, wheel loader, bulldozer, dan lain sebagainya. Itulah aplikasi-aplikasi sistem hidrolik yang sering kita jumpai. Kemudian untuk cara kerja hidrolik, jadi hidrolik atau sistem hidrolik bisa bekerja dengan baik karena didukung oleh komponen-komponen pendukung. Salah satu komponen pendukung tidak bisa bekerja dengan baik, maka akan sangat berpengaruh terhadap kinerja sistem hidrolik tersebut. Adapun komponen-komponen yang mendukung sistem hidrolik diantaranya yaitu yang pertama ada motor penggerak, kemudian pompa, kemudian tangki atau reservoir, kemudian katup, dan terakhir adalah aktuator.
Kemudian cara kerja dari sistem hidrolik tersebut, yang pertama yaitu motor penggerak menggerakkan pompa. Pompa terjadi kevakuman menghisap fluida dari tangki atau reservoir. Kemudian fluida tersebut dialirkan menuju ke katup. Nah, dari katup dialirkan menuju ke aktuator. Apabila aliran fluida tersebut melewati sisi belakang aktuator, maka fluida akan menekan aktuator untuk bergerak maju. Sedangkan sisa fluida yang awalnya di depan piston, maka akan terdorong kembali menuju ke tangki. Begitu juga sebaliknya. Sekarang komponen-komponen apa saja yang berada di unit tenaga? Pada unit tenaga, ada beberapa komponen yang wajib ada di unit tenaga. Yang pertama yaitu penggerak mula. Penggerak mula ini bisa ada dua jenis. Bisa berupa motor listrik maupun motor bakar. Kemudian adanya pompa hidrolik yang berfungsi untuk mengalirkan fluida hidrolik dari tangki menuju ke sistem. Kemudian tangki berfungsi sebagai wadah daripada fluida hidrolik tersebut. Kemudian unit tenaga ini juga dilengkapi dengan kelengkapan yang lain untuk mendukung kinerja daripada sistem hidrolik tersebut. Semisal adanya katup pengatur tekanan, adanya manometer, pipa, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu komponen hidrolik di unit pengatur. Jadi unit pengatur ini merupakan bagian yang menjadikan sistem hidrolik ini merupakan termasuk dalam sistem otomasi. Karena apa? Karena unit ini akan mengatur, mengendalikan kerja ataupun output dari sistem hidrolik, sehingga baik gerakan, kecepatan, kemudian urutan gerakan sistem hidrolik maupun gerakan kekuatannya dapat diatur oleh unit pengatur tersebut. Dalam hal ini unit pengatur, komponen yang digunakan adalah katup. Kemudian yang terakhir adalah unit penggerak. Unit penggerak ini merupakan unit mengubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik. Di mana unit penggerak yang berupa silinder hidrolik ini terdapat dua buah kelompok. Terdapat dua buah kelompok. Yang pertama unit penggerak lurus. Yang kedua, penggerak putar atau rotary aktuator. Saya ulangi lagi, penggerak lurus atau linear aktuator, dan yang kedua, penggerak putar atau rotary aktuator. Adapun jenis dari penggerak lurus atau linear aktuator ada dua, ada silinder kerja tunggal atau single acting, dan yang kedua silinder kerja ganda atau double acting. Kemudian untuk rotary aktuator juga ada dua. Yang pertama, motor hidrolik yang bisa berputar 360 derajat, dan yang kedua, penggerak putar yang terbatas atau limited rotary aktuator. Demikianlah sedikit pengetahuan yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya, tetap semangat, salam Poltekkad, Smart Army College.